Jaringan pelindung. Pengertian jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan disusun oleh jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kedua jaringan ini merupakan jaringan dewasa yang berkembang dari jaringan meristem. Jenis sel kedua jaringan ini berbeda. Jaringan epidermis berasal dari protoderm, sementara jaringan gabus berasal dari kambium gabus atau parenkim. Fungsi dari jaringan pelindung yaitu 1. Melindungi dari kekurangan air, 2. Melindungi dari hama, 3. Melindungi dari zat asing. Jaringan pelindung dibagi dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan penyusun tubuh tumbuhan paling luar yang umumnya terdiri dari selapis sel saja, berfungsi melindungi bagian dalam organ tubuh. Jaringan gabus merupakan jaringan yang berasal dari kambium gabus atau velogen yang disebut periderm. Kambium gabus merupakan sel-sel parenkim yang bersifat meristematis, sehingga mampu membentuk jaringan baru lagi ketika batang tumbuhan telah membesar. Ciri-ciri jaringan epidermis. 1. Selnya masih hidup, susunan rapat satu sama lain, tanpa ruang antar sel. 2. Plasma sel merupakan selaput, vakuolanya besar. 3. Plastida umumnya berupa leukoplas. 4. Dinding luar yang berbatasan dengan udara luar relatif lebih tebal daripada dinding sel sebelah dalam. Ciri-ciri jaringan gabus. 1. Tersusun atas sel-sel hidup kemudian mati. 2. Susunan selnya rapat. 3. Dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Modifikasi jaringan epidermis. 1. Stomata. 2. Trikoma. 3. Sel buliform. Sel buliform atau sel kipas dijumpai pada tanaman Gramineaceae dan anggota monokotil yang lain. Sel kipas mengandung banyak air dan tanpa atau hampir tidak mengandung kloroplas. Dindingnya terdiri dari bahan selulosa dan pektin. Sel kipas berfungsi dalam proses pembukaan gulungan daun dalam tunas dan untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Contohnya pada tanaman jagung, jika panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karena itu, daun akan menggulung dan mengurangi penguapan lebih lanjut. Untuk pembukaan gulungan daun, jika air dalam vakuola sel kipas bertambah, maka sel akan mengembang sehingga luas permukaan atas daun akan melebar. Derivat epidermis. 1. Stomata. Stomata berfungsi sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. 2. Sebagai jalan penguapan atau transpirasi. 3. Sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Stomata menurut sejarah terjadinya. 1. Mesogenus, yang artinya sel penutup dan sel tetangga berasal dari sel induk yang sama. 2. Perigenus, yang artinya sel induk tidak sama sel tetangga, berasal dari sel yang terletak di sekitar sel induk penutup stomata. 3. Mesoperigenus, yang artinya sel penutup dan salah satu sel tetangga sel induknya sama. Sel tetangga yang lain sel induk di sekitar si penutup stomata. Stomata berdasarkan letak sel tetangganya. 1. Nomositik, yang artinya tetangga tidak beraturan. 2. Anisositik, yang artinya ukuran sel tetangga berbeda. 3. Parasitik, yang artinya berdasarkan jumlah sel tetangga dan bentuk selnya tidak beraturan, sejajar dengan porus. 4. Diasitik, yang artinya tegak lurus. 5. Sikositik, yang artinya membentuk siklik, jumlah sel beraturan. 6. Antinosiklik, yang artinya jumlah sel
tetangga tidak beraturan. Stomata berdasarkan bentuk dan penebalan arah dan membukanya sel penutup. 1. Tipe Amaryllidaceae. Sifat: sel penutup berbentuk ginjal, dinding perut dan dinding punggung relatif tipis. Arah membukanya sel penutup sejajar dengan permukaan dalam. 2. Tipe Gramineae. Sifat: sel penutup berbentuk halter, dinding sel pada ujung-ujungnya membesar, relatif lebih tipis dari dinding sel bagian tengah. Arah membuka sel penutup sejajar dengan permukaan epidermis. 3. Tipe Neum. Sifat: sel penutup berbentuk ginjal, dinding perut, dinding luar atau dinding dalam relatif lebih tipis daripada dinding punggung. Arah membuka sel menutup tegak lurus terhadap permukaan epidermis. 4. Tipe Helleborus. Sifat: sel penutup berbentuk ginjal, dinding punggung, dinding dalam dan sebagian dinding perut relatif lebih tipis daripada dinding luar. Arah membuka sel penutup merupakan resultan proses membuka dan menutupnya stomata. Masing-masing stomata diapit oleh sepasang sel penjaga. Sel penjaga mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk yang akan menyempitkan atau melebarkan celah di antara kedua sel tersebut. Kemudian sel penjaga mengambil air melalui osmosis. Sel penjaga akan membengkak ketika sel kehilangan air menjadi lembek serta mengkerut. Sel-sel tersebut akan mengecil secara bersamaan kemudian menutup ruangan di antaranya. Stomata pada umumnya membuka pada saat matahari terbit dan menutup pada saat hari gelap, sehingga masuknya CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis pada siang hari. Umumnya pada proses pembukaan stomata memerlukan waktu selama 1 jam. Stomata juga peka terhadap kelembapan atmosfer. Stomata akan menutup jika selisih kandungan uap air di udara dan dalam ruang antar sel melebihi kritis. Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh 1. Sinar matahari, 2. Kelembapan, 3. Air, 4. Gerakan penutup, 5. Gerakan suhu, 6. Zat kimia. Trikoma berdasarkan jumlah sel penyusunnya terbagi menjadi 2. 1. Trikoma uniselular atau tunggal, yang artinya berupa sebuah sel, umumnya tidak bercabang tetapi terkadang bercabang-cabang. 2. Trikoma multiselular atau bersel banyak, yang artinya berupa sel lebih dari satu atau banyak sel.